Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pada kesempatan kali ini Bapak akan memaparkan materi mengenal dasar korupsi di lingkungan sekolah. Nah, sebelum kita masuk ke tes, Bapak akan menjelaskan apa sih itu korupsi? Ada yang tahu apa itu korupsi? Sebelum kita lanjut, saya mau ke Nurul Saskia. Apa sih itu korupsi? Secara umum saja penjelasannya. Merupakan salah satu masalah besar yang sedang dihadapi negara Indonesia. Korupsi di tanah air kita ini semakin menjadi merajalela. Kalau Mas Chandra, apa? Pengertian korupsi adalah tindakan memperkaya diri sendiri atau menggunakan kepentingan pribadi dan mengambil hak orang lain yang melakukannya. Mantap. Untuk supaya lebih semangat lagi, kalau Bapak bilang semangat pagi, jawab 3 kali ya. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Sudah. Jadi sebelum kita masuk ke intinya, kita lewat link pretestnya, ada itu sudah di grupnya kan. Nanti kita jawab di situ soal-soal yang ada. Sudah masuk yang saya ceritakan di grupnya. Masuk nih. Dijawab itu baru kita masuk ke poin-poin yang penting. Apa itu korupsi, penyebab-penyebab korupsi. Pemanut. Sudah? Sambil kalian isi jawabannya, Bapak juga akan menjelaskan berdasarkan investigasi tim penulis di salah satu sekolah di Batu Ampat, Batam.
murid maupun guru mengaku pernah melakukan perbuatan korupsi, mulai dari korupsi waktu, nilai, maupun uang. Dan adapun beberapa tindakan korupsi yang telah ditemukan di sekolah tersebut. Yang pertama, ketika ada suatu acara yang akan diselenggarakan di sekolah, panitia penyelenggara acara tersebut melebih-lebihkan dana yang dibutuhkan untuk acara. Padahal sebenarnya dana tambahan diperlukan tersebut tidak ada, berarti itu sudah termasuk tindakan korupsi. Dan yang kedua, ketika bel tanda istirahat sudah berbunyi, masih ada siswa atau guru yang terlambat masuk di kelas. Nah, tindakan ini juga termasuk tindakan korupsi waktu. Dan yang ketiga, ketika guru seharusnya mengajar di kelas, tetapi guru tersebut tidak mengajar dan makan di kantin. Nah, ini termasuk tindakan korupsi waktu juga. Dan yang keempat, ketika sedang ujian, ada beberapa siswa atau siswi yang menyontek atau saling bekerja sama. Nah, ini juga merupakan tindakan korupsi nilai. Dan yang selanjutnya, ada 5 jenis korupsi yang tanpa disadari sering dilakukan di sekolah. Yang pertama apa? Nah, ini bolos sekolah. Ini juga kebiasaan yang kita sering lakukan tanpa disadari. Dan yang kedua, datang terlambat ke kelas. Pasti di antara kalian ada yang sering datang terlambat ke kelas, padahal tanpa kalian sadari itu kan. Nah, ini sudah termasuk juga. Dan yang ketiga, melebih-lebihkan jumlah uang iuran sekolah. Nah, contohnya kayak si Marsyanda minta sama uang SPP sama orang tuanya, awalnya 35.000, dia bilang sama orang tuanya 50.000. Nah, itu sudah tindakan korupsi. Dan yang keempat, nah ini menyebarkan kunci jawaban. Contohnya seperti Saskia, namanya temannya supaya cepat selesai, akan kunci jawabannya tanpa disadari juga. Dan yang selanjutnya, nah ini guru yang memberi nilai kepada murid secara subjektif. Contohnya seperti memberikan tugas tambahan kepada muridnya secara diam-diam tanpa diketahui murid-murid yang lain. Dan itu sudah tindakan korupsi untuk guru. Dan yang ini juga Bapak akan jelaskan apa itu pemerasan. Ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pemerasan berasal dari kata dasar peras yang ditambah dengan akhiran an. Kata peras sendiri mempunyai arti. Yang pertama, mengambil untung banyak dari orang lain. Dan yang kedua, meminta uang dengan ancaman. Nah, ini termasuk pemerasan. Sedangkan kata pemerasan merupakan perihal atau cara perbuatan memeras. Bahasa Belanda mengartikan pemerasan dengan afresing, yaitu tindak pidana pemerasan. Dan yang kedua, pemerasan. Nah, ini ada unsur-unsur tindak pidana untuk yang melakukan pemerasan, seperti unsur objektif yang meliputi yang pertama memaksa, dan yang kedua memaksa orang lain, dan yang ketiga dengan kekerasan atau ancaman, dan yang keempat untuk memberikan atau menyerahkan suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang kelima supaya memberi hutang, itu suatu pemerasan, mengancam temannya, dan yang terakhir untuk menghapus piutang, mengancam temannya supaya tidak dikasih lunas hutangnya padahal tidak bayar. Dan unsur yang kedua, unsur subjektif yang meliputi unsur-unsur dengan maksud, ada maksud tertentunya. Dan yang kedua, untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Kita ke slide selanjutnya. Di sini Bapak juga akan menjelaskan apa itu suap menyuap, bukan suap untuk makan. Lain itu. Suap adalah
tindakan memberikan uang, barang atau bentuk lain dari pembalasan dan pemberi suap kepada penerima suap yang dilakukan untuk mengubah sikap penerima atau suatu kepentingan. Dan yang ketiga, dampak dari suap menyuap. Ini ada dampaknya juga, diantaranya adalah meningkatkan ketidaksetaraan kekayaan dan merusak kepercayaan publik. Kemudian penyuapan berdampak buruk kepada setiap orang dengan menciptakan inefisiensi, mengurangi pengeluaran publik dan mendorong monopoli. Nah, ini lantas apa itu penyuapan dan dampaknya? Nah, ini ada contohnya. Anggota Dewan Komisioner OJK Ahmad Hidayat menjelaskan berdasarkan OECD, penyuapan adalah perbuatan dengan sengaja menawarkan, menjanjikan atau memberikan keuntungan keuangan atau keuntungan lain yang tidak semestinya bagi pejabat, atau mengambil keputusan dengan maksud agar pejabat mengambil keputusan tersebut. Contohnya seperti ketika Mas Chandra setelah lulus SMA mau masuk di perguruan tinggi unggulannya, dia mau sekali ke sana, tapi supaya dia gampang masuk di sana, dia suap entah ke dosennya di sana, dekan atau rektor, supaya dia bisa masuk ke perguruan tinggi tersebut tanpa yang sulit-sulit lah, tanpa melalui ujian apa segala macam. Dan yang ketiga, dalam setiap transaksi suap ada 4 pihak utama, yaitu pertama adalah orang yang menyuap dengan intervensi untuk mempengaruhi pihak pemilik kewenangan, kata Ahmad dalam webinar. Dan yang keempat, pihak kedua adalah orang yang disuap dengan motif untuk kepentingan pribadi. Pihak ketiga dan keempat adalah organisasi dari masing-masing pihak yang menyuap dan yang disuap. Next. Nah, setelah mendengarkan materi yang Bapak telah sampaikan, kita masuk ke evaluasi. Di sini ada juga linknya, nanti Bapak kasih linknya di grup. Nah,